Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Kudrati, mahasiswa PPG Derajat Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka Jakarta, mempersembahkan video materi pembelajaran kelas 9 teks diskusi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja. Semangat dalam belajar ya. Hari ini hujan, tapi buat kalian tidak seperti suasana hari ini. Semoga menjadi semangat selalu dalam belajar. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan rahmat dan limpahan kasih sayang selalu kepada kita semua. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua atau belum? Bagaimana nih? Ada yang masuk semua ya? Dua absen ya? Ilham, Satrio, Rizky, Fikri, Fikri Ramadan, Fitria, Randy, Wildan, Safira Ayu, Murtika Sari, Marsha, Najila, Ersan, Teguh, Mitra, Vanessa. Terima kasih. Kemarin pelajaran materi bahasa Indonesia, ada yang tahu kan materi apa? Bahasa diskusi. Apa sih teks diskusi itu? Ada yang tahu? Mau bantu ibu? Apa? Ada yang? Oh, ini. Teks diskusi dapat menampilkan dan memulai masalah dari dua perbedaan pandangan yang memperlihatkan antara dua posisi pendapat yang setuju dan tidak setuju dari suatu persoalan. Di satu sisi menyatakan setuju terhadap permasalahan tersebut, di lain sisi. Ya, jadi suatu teks yang menyajikan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang pro dan ada yang kontra. Itu biasanya yang pro yang setuju, yang kontra tidak setuju. Hari ini tujuan pembelajarannya apa? Itu diskusi, identifikasi diskusi dan analisis. Siapa yang mau bacakan tujuan hari ini? Oh, Najila, silakan. Mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi, menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan menentang dalam teks diskusi, menyimpulkan isi gagasan dalam teks diskusi, serta menyajikan gagasan dalam teks diskusi. Terima kasih Najila. Setelah dibacakan tujuan pelajaran hari ini, ada identifikasi teks diskusi, ada yang menganalisis, ada ciri-ciri diskusi, ada tidak? Ada. Ada yang mau menyebutkan ciri-ciri teks diskusi? Ada yang bisa membacakan ciri-cirinya? Atau strukturnya? Ada yang mau membacakan struktur teks diskusi? Ada yang mau membacakan? Ayo silakan Najila lagi. Yang lain dong. Struktur diskusi adalah pendahuluan isu gagasan utama, bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang, bukti dan alasan sudut pandang orang lain, terakhir kesimpulan. Ya, struktur teks diskusi ada 3. Pertama itu pendahuluan isu, terus bukti dan alasan
tujuan yang di sini, struktur sini, ada yang mau tanya? Ada Bu? Tidak. Mari kita tonton video pembelajaran teks diskusi. Simak ya. Ya Bu. Pasti beda atau itu berupa perut atau berupa yang kok ataupun dari siat kesepak gagal atau pat ribut rendah dan lanjut topik nanti yaitu Ciri-ciri teks diskusi. Strukturnya terdiri atas ini tersebar itu argumen hukum, argumen menentang dan kesimpulan. atau yang tidak tepat lalu ada hubungan pro tentang pemotretan dan mulai untuk format yang cek bersih informasi tadi maksud ini ada import di si pengat baik tiga akan bahas ada penggunaan seperti sedangkan itu ada model di sini tadi yang perlu data dan matematika dan gramatika iya udah pasti itu ada kapan silet dan koleksi berupa emang jam menang dalam kata sedang kondisi mati adalah kemampuan bunga dan lihat seorang kasual di atau kembali tempat seperti anak tidak buat dapat dapat tidak perlu lupa yang harus terhadap hal menjadi daya tersebut ya juga kalau meningkati pertama membaca dengan kedua mencek isi teks di menjaga pokok tekan perlu info dan bisa jadi info benar menjaga kok ada teks dan mencek tanda pokok baik dan kita itu lanjut ke struktur perubahan teks terus punya itu beda dengan lain teks distrik tempat dari pertama distrik terus topik pemasakan tempat buat diri dan ada kung atau lagi penyakit karena tujuh bersih dulu yang tiba pada siang sedikit aku tentang yaitu ikan bukan berhubung jadi sistem bahas pertolongan dan empat yang dibahas tidak terkait yang berada bulan tulis bulan hal ini di tahap dan rangkanya empat pecah peta yang top bahasa punya itu menjadi teks maka tambah teks pertama topik ini untuk para pendanaan yang pendanaan atau topik di yang bisa diikat agar muat di atau part dukung pemanfaatan topik malah part berdampak
teks diskusi harus yang kamu baca. Selanjutnya, kamu buat struktur teks diskusi di dalam RKPD. Tolong dituliskan nama-namanya. yang mulai pada kita anak buku yang memahaminya ubah di Silakan. Strukturnya apa saja tadi? Isu, gagasan, penentang atau pro? Ada 3, ada 4 ya. 4. Itu strukturnya silakan disajikan, yang kelompok didiskusikan untuk pengisian RKPD. Saya juga sama ya, sama ya. Dari kesimpulannya itu, pro yang mana, kalimatnya dicari, yang tentang yang mana, yang pendahuluan yang mana, itulah struktur dari sebuah teks diskusi.
Seperti sekarang ini ada pilpres, ada yang dukung dan ada yang menang. Jadi pro dan kontra. Tapi debat itu dikatakan diskusi atau tidak? Tidak. Debat sama diskusi beda. Karena tidak memiliki kesimpulan atau titik permasalahan. Kalau diskusi kan mendapatkan satu suara, ya, untuk mencapai satu tujuan. Selanjutnya presentasi kelompok mitra. Kelompok berapa? Kelompok 3. Presentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan hasil diskusi tentang perkembangan teknologi di mata masyarakat. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan ini tidak bisa dibendung sehingga menimbulkan beberapa pandangan-pandangan di masyarakat mengenai perkembangan teknologi ini. Masyarakat yang pro terhadap perkembangan teknologi beranggapan bahwa hal ini adalah suatu hal yang positif karena dengan begitu pekerjaan mereka akan menjadi lebih mudah. Bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Pada teknologi transportasi saat ini, manusia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menuju suatu tempat yang jauh. Hanya membutuhkan hitungan jam untuk menyeberangi sebuah negara, bulan, tempat yang tidak bisa mereka bayangkan untuk mencintai. Teknologi-teknologi tersebut ibarat sebuah bom waktu yang siap meledak dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, dan mereka jadi jarang bergerak atau pasif akan lingkungannya. Akibatnya mereka menjadi mudah sakit dan kehilangan rasa kemanusiaan mereka. Bukti dan alasan sudut pandang yang lain. Mereka menganggap bahwa perkembangan teknologi yang tidak terbatas ini bisa menyebabkan kehancuran bagi manusia. Teknologi ini hadir dalam bentuk jaringan komunikasi atau sering disebut handphone. Pihak yang kontra terhadap perkembangan teknologi ini beralasan bahwa sudah banyak dampak buruk yang diciptakan oleh teknologi saat ini. Tidak hanya bidang transportasi dan komunikasi, teknologi juga turut berkembang dalam bidang pengobatan, contohnya seperti donor organ, cuci darah, kemoterapi, dan lain-lain. Kesimpulan bahwa selain memberikan manfaat bagi keselamatan manusia, teknologi juga dapat menjerumuskan manusia selain kita bisa mengontrol dan menyaring perkembangan teknologi ini dengan menilai mana yang baik dan bermanfaat bagi kita. Hal ini sangat dikhawatirkan membuat manusia makin terjerumus di dalam teknologi yang merupakan sang penciptanya. Ya, terima kasih buat kelompok 3. Ya, jadi kesimpulannya bahwa teknologi penting dan sangat penting bagi kehidupan manusia, tapi harus disesuaikan dengan kondisi. Satu, kedua, di mana kalau di daerah itu banyak membutuhkan sinyal. Kedua, banyaknya pengangguran bisa terjadi, ya kan? Kenapa? Karena digantikan oleh teknologi. Terima kasih buat kelompok 3. Sama. Tepuk tangan buat kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan kelompok 4, fitur pendahuluan. Dewa ini teknologi telah berkembang dengan pesat dan cepat. Teknologi tersebut mengisi semua sendi kehidupan manusia seperti transportasi, pengobatan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Perkembangan ini bisa dibendung sehingga menimbulkan beberapa pandangan di masyarakat mengenal perkembangan teknologi ini. Beberapa pihak ada yang pro terhadap perkembangan teknologi, tetapi ada juga pihak yang kontra terhadap teknologi. Bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang. Pekerjaan mereka akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Teknologi barat dewa penyelamat yang bisa memudahkan bahkan memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya pada teknologi transportasi saat ini manusia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menuju suatu tempat yang jauh. Alasan dan bukti pendukung sudut pandang lain, namun tujuan
Terima kasih buat kelompok 4. Nah, dan di sini apa yang dibutuhkan? Semuanya tentang teknologi. Di sini kita paham ya, teknologi itu penting sekali buat manusia. Tapi penguasaan itu lebih penting. Jadi sumber daya manusia itu mempersiapkan. Kamu adalah generasi penerus bangsa yang mempersiapkan globalisasi ini. Nah, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok 3, kelompok 1 dan 2 dikumpulkan LKPD-nya dan nanti kita lanjutkan dengan materi besok selanjutnya. Terima kasih, semuanya sudah pintar. Kumpulkan. Kumpulkan. Ya, untuk selanjutnya pertemuan akan datang. Siapa yang mau membacakan materi yang akan datang? Silakan. Ya, silakan. Materi selanjutnya akan datang adalah menganalisis unsur kebahasaan teks diskusi seperti kosakata yang mungkin, modalitas, kondisi dan kohesi dan koherensi kata tunggal, evaluasi kosakata yang mungkin, modalitas, kondisi. Ya, terima kasih Rizky sudah membacakan materi untuk pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa, berdoa.